Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini Mimin akan membagikan alur cerita film gangster Korea terbaru dan sangat populer berjudul The Worst Evil, yang menceritakan seorang detektif dengan pangkat rendah yang nikah dengan istrinya polisi juga dengan pangkat yang lebih tinggi darinya. Dia mendapat kesempatan untuk naik pangkat asalkan mau menyamar menjadi gangster untuk membongkar rahasia gangster tersebut. Dalam perjalanannya, dia benar-benar cepat beradaptasi dan kelihatan seperti gangster sungguhan. Oke, tanpa banyak AI dan U lagi, mari kita OTW. Episode 2 berlanjut dari aksi saling tatap Bang Gi-chul dan Bang Junmo. Walah, sekarang ganti jadi Seung-ho karena dia sedang menyamar. Dia mulai berpura-pura sebagai sepupunya Tae-ho dan itu berhasil membuat Bang Gi-chul duduk berbicara dengannya. Perkataan-perkataan yang berhasil membuat Bang Gi-chul sampai respect padanya, bahkan sampai memberikan dia kartu namanya. 먼저 사무실 한번 들려라. 태호 얘기 좀 하게. Dari situ, Bang Gi-chul CS pergi ke rumah bapaknya si Tae-ho dan menanyakan soal sepupunya si Tae-ho. Mau konfirmasi soal kebenarannya Bang Sun-ho nih. Tapi karena sebelumnya Pak Chang-sik dan Bang Dong-hyun telah duluan datang, makanya bapaknya si Tae-ho menceritakan kebohongan tentang si Seung-ho, sepupunya si Tae-ho, yang katanya setelah lulus SD langsung ikut bapaknya jadi nelayan dan baru datang ke Gangnam sekarang karena dengar kabar kematian Tae-ho. Keesokan harinya, Bang Junmo datang ke kantor Bang Gi-chul. Bang Gi-chul tanpa basa-basi memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Tapi lagi-lagi dia hanya menghina mereka, bahkan setelah diancam akan dibunuh. Bang Gi-chul pun menyuruh 3 orang untuk bertarung dengannya. Dan sebenarnya dia bisa menang dengan mudah, tapi dia berpura-pura lemah dan mengalahkan mereka bertiga dalam waktu yang agak lama dan tidak pakai bela diri apapun, murni pertarungan gaya jalanan, hingga membuat anak buah si Gi-chul sedikit segan. Dia pun pergi dari sana setelah menghina gengnya si Gi-chul sebagai orang-orang yang tak setia kawan. Pembesar geng si Gi-chul pun mulai membahas tentang dia. Ada yang usul rekrut dia, dan ada juga yang tidak setuju. Yang pasti, mereka mulai tertarik dengan dia. Sedang si Junmo alias Seung-ho saat ini berpura-pura membagikan selebaran tentang Sersan Jang, pembunuh Tae-ho yang katanya menghilang. Dan setelah anak buah Gi-chul melihat dia pun pergi dari sana dengan melemparkan selebaran-selebarannya. Scene berganti. Temannya si Gi-chul, si Hee-sung, sedang membawa sekoper uang untuk bos besar sebagaimana yang dijanjikan. Selesai dari tempat bos, dia pergi ke tempatnya anak buah si Sersan Jang dulu dan mulai merendahkan si Gi-chul, serta mengajak si Hando untuk bekerja sama menjatuhkan si Gi-chul, dan tanpa basa-basi dia langsung terima. Scene ganti lagi. Kali ini si Junmo sedang menelepon Nona Yu dan mengabarkan bahwa dia sedang mengejar tersangka pembunuhan di Daegu, nama kota di sana ya. Sedang temannya si Gi-chul, si Hee-sung, dia baru balik dan kelihatan sepertinya si Gi-chul menaruh curiga padanya. Si Hando pun pergi ke bos besar untuk meminta anak buah agar menggulingkan kekuasaan si Gi-chul. Dan si bos akhirnya setuju setelah dijanjikan 2 kali lipat uang dari si Gi-chul, berarti 100 juta won per bulan. Sedang si Junmo yang sedang galau karena belum bisa diterima si Gi-chul, tiba-tiba ditelepon dan diajak ketemu oleh Bang Gi-chul. Di tempat lain, si Hee-sung juga telah membawa dan memberitahu jadwal si Gi-chul pada si Hando CS. Kayaknya dia mau mengkhianati si Gi-chul nih. Malam harinya, si Gi-chul sampai di tempat perjanjian, begitu juga dengan Bang Dong-hyun, begitu juga dengan timnya si Hando. Akan ada pertempuran besar-besaran nih. Ternyata si Gi-chul mengajak ketemu untuk menawari Bang Junmo bergabung dengan gengnya. Dan tempat itu adalah tempat pesta untuk mengenang Tae-ho nantinya. Belum sempat dijawab Junmo, pasukan Hando telah masuk dan pintunya dikunci oleh Hee-sung dari luar. Pertarungan mati hidup pun terjadi. Yang maju duluan adalah Bang Junmo
kayaknya si Gichul mau mengukur kemampuannya Bang Junmo nih. Dan pas saat-saat kritis, muncullah teman-teman si Gichul dan membantai semua anak buah Bang Hando. Si Junmo juga bertarung sampai akhir, hingga membuat Bang Gichul menjadi tambah terkesima. Sebagai akhir, si Hando dipatahkan kakinya dan ditertawai oleh Hisung yang ternyata hanya berpura-pura berkhianat. Dan karena penyerangan ini berkaitan dengan bos besar, si Gichul pun memutuskan untuk tak lagi mengirimkan uang untuk dia. Dia pun marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membunuh Bang Gichul. Ternyata betul, akan diadakan pesta untuk Taiho. Si Gichul membuatkan sebuah bar kecil dengan nama Taiho dan memberitahu kalau dia telah membunuh Sisir Sanjang. Dan kini berhasillah misinya si Junmo untuk bergabung ke gengnya si Gichul. Keesokan harinya, dia pun diperkenalkan sebagai anggota geng si Gichul secara resmi. Dan sebagai salam pertama adalah, ya ditunjuk dulu. Kini mulailah tugasnya dia sebagai anggota terbaru, yaitu berjaga dan berpatroli malam. Dia pun berpatroli bersama si Udin, sebut saja begitu. Tugasnya memeriksa apakah ada kecelakaan atau ada yang membuat keributan di daerah mereka, serta melaporkan apabila ada geng lain yang masuk ke area mereka. Tugas piket malam pun berlalu seru sekali, dan tak lupa pula Bang Dong Hyun selalu siaga memperhatikan Bang Junmo. Dan tugas ini akan berakhir apabila ada anggota baru yang masuk, yaitu saat anak-anak lulus SMA. Scene berganti ke Neng Yu. Dia sedang menginterogasi seorang mahasiswa karena melanggar keamanan negara. Selesai dari ruang interogasi, dia menelepon temannya dan menanyakan keadaan Bang Junmo. Namun temannya bilang bahwa Bang Junmo sedang cuti sakit, dan hal itu membuatnya bingung. 병가잖아요. 천식. Kini si Udin datang tinggal bersama Bang Junmo, dan dari kamar, Bang Junmo pergi ke telepon umum untuk menghubungi Nona Yu, dan ternyata Nona Yu mengajaknya untuk makan siang. Sedangkan si Udin malah asik makan saja dia. 뭐 어때? 똑같이 아침인데. Pas di tempat makan, Nona Yu menanyakan jas baru yang dibeli tanpa sepengetahuan dirinya dulu. Baru pembicaraan dimulai. Memang insting seorang istri nih. Oke, langsung aja. Bang Junmo jujur bahwa dia menyamar sebagai gangster karena diduga geng tersebut telah menyelundupkan narkoba di Korea. Dan tepat saat itu, Bang Gichul dan dua temannya datang dan menangkap basah Bang Junmo. Dan Nona Yu langsung melihat kalung yang dipakai Bang Gichul dan langsung mengetahui dia, begitu juga dengan si Gondrong. Ternyata mereka dulu satu gereja. Setelah perkenalan, Bang Gichul langsung membawa Bang Junmo pergi untuk menginterogasi dia kenapa dia bertemu dengan polisi. Namun dia beralasan itu karena bapaknya seorang pemakai narkoba dan ditahan di kantor polisi tempat Nona Yu bekerja. 예, 저 지금 누구 좀 만나고 있었습니다. Di dalam mobil mereka membahas Nona Yu yang ternyata adalah cinta pertamanya Bang Gichul. Dan kalung yang ada di kamarnya Nona Yu dulu itu adalah kalung yang sama dengan kalung yang dipakai Bang Gichul. Dan episode 2 pun berakhir dengan meninggalkan misteri tentang hubungan apa yang mereka punya. Bikin penasaran aja. Oke guys, itulah film The Worst Evil episode 2. Akan Mimin upload setiap Senin dan Kamis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat membuat konten. Hingga episode berikutnya bisa segera di-up. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya request film. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 저렇게 막 시끄러운 놈 특히 다른 조직 첫사랑이라고 맨날 같이 붙어 다녔으니까